Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar astrofisika. Kali ini kita akan masuk ke bab relativitas, The Relativistic Universe. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena pertemuan sebelumnya belum sempat ada penjelasan apa-apa dari saya ya, tapi kalian sudah diminta membuat resume tentang teori relativitas gitu. Jadi tapi ada sisi positifnya gitu. Sisi positifnya ketika kemarin kalian merangkum tentang teori relativitas, kalian sudah punya bekal. Nah, bekal itu yang nanti akan kita bahas di pembahasan hari ini. Jadi hari ini kita nggak akan membahas tentang teori relativitas Einstein-nya, nggak akan bahas ke teori Einstein-nya, tapi kita akan membahas ke penerapan relativitas di alam semesta. Makanya tadi judulnya The Relativistic Universe gitu, alam semesta yang relatif gitu. Jadi sisi positifnya karena dua minggu yang lalu kalian sudah membuat rangkuman, harusnya nanti ketika saya menjelaskan ini nanti kalian sudah lebih siap gitu ya memahami penjelasannya gitu. Jadi jangan pernah nganggap kemarin nggak ada pelajaran, cuma ada tugas saja terus dianggap sebagai beban gitu. Nggak ada. Jadi namanya belajar itu pasti akan bermanfaat ilmunya gitu ya. Jangan berpikir belajar yang sia-sia. Nggak ada belajar yang sia-sia. Namanya belajar itu pasti bermanfaat. Makanya setiap selesai ngaji, selesai belajar, kalian selalu berdoa, Allahumma inni astaudi'uka, atau Allahumma inni stauda'tuka astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jadi kita berdoanya gimana? Ilmu itu kita titipkan kepada Allah, tapi kita meminta kepada Allah fardudhu ilayya, semoga dikembalikan kepada kita inda hajati, ketika kita butuh tentang ilmu itu gitu. Jadi kemarin kalian sudah membuat rangkuman, kali ini saya akan menjelaskan tentang relativitas yang terjadi di alam semesta, maka ilmu tadi insya Allah akan dikembalikan oleh Allah gitu. Fardudhu ilayya inda hajati, ketika kalian butuhkan sekarang ilmunya akan datang gitu. Jadi jangan pernah berpikir ada proses belajar yang sia-sia. Nggak ada belajar yang sia-sia ya, pasti belajar itu bermanfaat gitu. Jadi ditaruh di mindset yang pertama itu selalu berpikir positif. Ada tugas apapun dari guru jangan dianggap sebagai beban gitu ya, dianggap tantangan supaya kalian menjadi lebih baik gitu. Kalau keberatan silahkan dikomunikasikan. Ada beberapa yang belum ngumpulin tugas juga, belum ngumpulin resume, silahkan segera menyusul ya. Jadi tujuannya bukan untuk mencari nilai, tapi untuk menambah wawasan kita. Wawasannya nanti buat apa? Supaya kita bisa jadi ulil albab alladzina, dalil terus nih saya, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Kemudian apa ulil albab yang kedua? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi dengan kita belajar penciptaan alam semesta, belajar tentang teori relativitas yang terjadi di alam semesta, ini nanti bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita berpikir tentang itu kita bisa tergolong kategori ulil albab gitu ya, ulul albab, fakhri ulil albab. Kita itu yang pertama, saya mohon maaf gitu ya karena minggu lalu belum ada materi dari saya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih karena kalian sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Saya berdoa semoga berkah kemarin ya. Semoga berkah, ilmunya bermanfaat apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Yang sudah dikumpulkan ke saya sudah saya rekap, sudah saya periksa, catatannya bagus-bagus gitu. Ada yang menjelaskannya detail, ada yang menjelaskannya lebih ke teoritisnya, ada yang ke penerapannya, bagus semua gitu. Saya lihat catatannya sudah bagus. Yang nggak bagus sama mana? Yang nggak bagus yang belum mengumpulkan. Jadi segera ngumpulin yang belum ya. Tujuannya sekali lagi buat belajar, bukan buat nyari nilai. Gitu. Jadi yang pertama tadi saya mohon maaf sudah ya. Yang kedua saya nyampaikan terima kasih. Yang ketiga kita langsung masuk ke bahasan kita hari ini, The Relativistic Universe, alam semesta yang relatif. Maksudnya relatif itu kayak gimana? Relatif, saya nggak tahu bahasa Indonesianya relatif itu apa ya, tapi intinya yang namanya relatif itu kan berarti sesuatu itu sifatnya berbeda menurut pengamat yang berbeda gitu. Jadi menurut saya
sesuatu itu A, tapi menurut orang lain sesuatu yang sama itu bisa jadi dianggap B. Itu yang namanya relatif. Relatif itu berarti kebalikannya dari mutlak, sesuatu yang tidak mutlak. Nah, kenapa ada sesuatu yang relatif di bumi ini, kok ada sesuatu yang relatif gitu, berbeda berdasarkan sudut pandang pengamat gitu, tidak mutlak ya. Nanti kita bahas di prinsipnya nanti ya, ada prinsipnya, karena kita nggak punya patokan yang sama, kita nggak punya kerangka acuan yang sama untuk mengukur sesuatu. Contoh gitu, contoh kecantikan seseorang gitu, relatif atau absolut? Kecantikan atau nilai kebaikan gitu, relatif. Kecantikan itu relatif. Misalnya menurut Pace definisi cantik itu adalah hidungnya 2 cm ke depan gitu misal, terus ukuran matanya, diameter matanya gitu, matanya 1 cm gitu, jarak antara dua alis sekian centimeter gitu, kulitnya berwarna putih dengan tingkat kecerahan sekian misalnya, rambut berwarna hitam gitu. Itu misal menurut Pace ya, dia kayak orang Korea gitu. Definisinya Pace tentang kecantikan adalah perempuan Korea, perempuan Asia gitu. Nah, tapi nanti menurut pengamat yang lain, misalnya menurut Imam ternyata kecantikan itu bukan kayak gitu. Hidung 2 cm itu nggak cantik menurut Imam. Hidung itu ya 6 cm gitu misal panjangnya. 6 cm atau berapa. Terus nanti jarak antara kedua mata sekian. Kulit, Imam ternyata nggak suka perempuan yang berkulit putih gitu. Lebih suka yang kulitnya eksotis, yang kecoklatan, dengan rambut yang ikal gitu misalnya. Akhirnya karena dua orang yang berbeda ini tadi punya patokan yang berbeda, punya kerangka penilaian yang berbeda tentang kecantikan, akhirnya dalam mereka menyatakan nanti seorang perempuan si A itu cantik atau jelek. Menurut Pace cantik, menurut Imam jelek. Sebaliknya nanti ada perempuan B, menurut Imam cantik, menurut Pace jelek gitu. Kenapa bisa relatif, bisa berbeda? Karena kerangka acuannya berbeda. Tidak ada kerangka acuan yang mutlak yang sama. Nah, itu juga yang akan jadi prinsip utama pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan ke relativitasnya, kita perlu memahami prinsip-prinsip dulu supaya nanti nggak salah paham. Yang pertama, hukum fisika. Ini yang kita bahas di hukum fisika ya. Kalau tadi cuma analogi. Prinsip hukum fisika berlaku dimanapun dan kapanpun. Nah, ini yang pertama dicatat. Jadi prinsipnya hukum fisika itu dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Contoh kecepatan, rumusnya apa? V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalian mau melakukan pengamatannya pagi hari, habis subuh gitu, kalian mengamati kecepatan, rumusnya ya tetap V sama dengan S per T. Kalian mengamatinya sore hari, tetap rumusnya V sama dengan S per T. Kalian mengamatinya tengah malam, tetap kecepatan itu V sama dengan S per T. Itu maksud prinsip yang pertama ya. Hukum fisika itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Kapanpun kalian melakukan pengamatan, hukum fisikanya akan tetap sama, nggak berubah. Kemudian dimanapun, jadi kalian mengukur kecepatan di bumi dengan mengukur kecepatan di Mars, mengukur kecepatan di Pluto, mengukur kecepatan di galaksi lain gitu. Itu hukum fisikanya akan tetap sama. Rumusnya nanti berubah gitu nggak mungkin. Rumusnya akan selalu sama, V sama dengan S per T. Yang kedua, nah ini yang tadi kita analogikan dengan kecantikan tadi ya. Tidak ada kerangka acuan. Atau pakai bahasa lain silahkan, bukan kerangka acuan, misalnya tidak ada patokan atau tidak ada dasar yang sama gitu ya. Dasar acuan atau kerangka acuan yang mutlak. Ini kita bahas alam semesta tadi ya. Jadi di alam semesta yang sangat luas ini tidak ada patokan mutlak. Contohnya pusat alam semesta di mana? Kita nggak tahu gitu. Mengembangnya alam semesta, untuk mengukur kecepatan alam semesta itu kita harusnya start dari mana gitu. Tidak ada patokan yang mutlak kayak gitu. Makanya nanti pengamatan alam semesta ini semuanya bersifat relatif gitu.
relatif berdasarkan keberadaan pengamat. Yang ketiga, relativitas Einstein itu nanti selalu dihubungkan dengan cahaya, kecepatan cahaya ya, atau dikasih lambang C, kecepatan cahaya. Jadi cahaya itu, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa dimanapun, dalam kondisi apapun akan selalu sama gitu. Kecepatan cahaya selalu sama. Kecepatan cahaya di ruang hampa ya selalu sama gitu. Jadi kecepatan cahaya di galaksi Bima Sakti, kecepatan cahaya di galaksi Andromeda, kecepatan cahaya dimanapun dalam kondisi apapun itu akan selalu sama. Itu. Jadi ada 3 prinsip ini, ditambah satu catatan kecil mungkin untuk yang ketiga, kecepatan cahaya di ruang hampa tadi selalu sama ya. Kemudian boleh kasih tambahan catatan lagi, tidak ada objek apapun yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya ini adalah kecepatan tertinggi yang ada di alam semesta ini ya. Tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya gitu. Itu catatan. Jadi 3 ini prinsip dasar waktu kita mau belajar tentang relativistic universe ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita sudah siap dengan prinsip dasarnya, sekarang kita langsung masuk ke contoh-contoh kalau alam semesta itu relatif. Ini ada sebuah paradoks ya. Masih ingat paradoks ya? Paradoks itu jadi suatu teka-teki gitu, teka-teki. Contoh, kalian sedang berada di bumi. Anggap aja bumi, di sini ada posisi pengamat. Posisi pengamat di bumi misalnya Silma. Silma berada di bumi, kemudian Silma mengamati suatu galaksi. Ada suatu galaksi, misalnya namanya galaksi A. Dalam pengamatan Silma, galaksi A ini dia amati mengalami redshift ya. Redshift berarti kalau diamati mengalami redshift berarti galaksi ini bergerak menjauh. Setelah dicek misalnya kecepatan galaksi A menurut Silma adalah 3/4 C. C itu tadi apa? Kecepatan cahaya. Jadi galaksi A menjauhi bumi dengan kecepatan 3/4 tahun cahaya atau 0,75 kecepatan cahaya. Tadi saya bilang apa tadi? Tahun cahaya. Kecepatan cahaya maksudnya ya. C ini kecepatan cahaya. Jadi galaksi A bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 3/4 atau 0,75 kecepatan cahaya. Kemudian Silma mengamati galaksi lain, ada yang arahnya berlawanan. Misalnya di sini ada galaksi B. Galaksi B ini menjauhi Silma juga. Dia mengalami redshift ya, menjauhi Silma. Setelah dia amati ternyata kecepatannya V sama dengan 3/4 C. Sama dengan kecepatannya A, tapi arahnya berlawanan. Galaksi B bergerak dengan kecepatan 3/4 kecepatan cahaya atau 0,75 kecepatan cahaya. Jadi mendekati kecepatan cahaya ya. Ingat tadi tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Kalau 3/4 ini kan berarti masih di bawahnya kecepatan cahaya. Jadi galaksi A menjauh ke sana, galaksi B menjauh ke sini dengan kecepatan yang sama gitu. Sampai sini paham? Nggak ada masalah ya, ini masih sederhana. Nah sekarang akan jadi masalah kalau pengamatnya bukan Silma yang berada di bumi. Misalnya pengamatnya berada di galaksi B. Ada siapa misalnya? Catherine ada di sini. Catherine berada di galaksi B. Dia sekarang nggak mungkin dia mengamati B-nya ya, berarti dia akan mengamati bumi dengan galaksi A. Kalau tadi menurut Silma galaksi A bergerak ke sana, galaksi B bergerak ke arah sini ya. Buminya gimana menurut Silma? Diam. Silma akan menganggap bumi ini seolah-olah diam. Sekarang kalau Catherine, pengamatnya ada di galaksi B. Menurut Catherine yang diam siapa? Galaksi A, bumi atau galaksi B? Yang diam adalah galaksi B.
Kenapa? Karena Catherine berada di galaksi B. Jadi menurut Catherine dia diam, bumi bergerak menjauhi Catherine dengan kecepatan V. Saya kasih B kecil ya. Kecepatannya bumi 3/4 kecepatan cahaya. Jadi menurut Silma, galaksi B menjauhi Silma dengan kecepatan 3/4 kecepatan cahaya. Tapi menurut Catherine-nya ini diam, tapi Silma atau bumi yang bergerak menjauhi dengan kecepatan 3/4 kecepatan cahaya. Nah, di sini sudah kelihatan relativitasnya ya. Relatif. Jadi arah dan kecepatannya relatif di sini berdasarkan posisi pengamat. Nah, yang lebih unik lagi sekarang, galaksi A menurut Catherine gimana? Galaksi A berarti akan bergerak menjauhi Catherine ke arah sana ya, arahnya tetap. Tapi kecepatannya berapa? Menurut Catherine, kecepatan galaksi A tidak akan 3/4 kecepatan cahaya. Nah, karena silmanya tadi bergerak menjauhi 3/4 bumi ya, ini juga menjauhi bumi dengan kecepatan 3/4. Artinya galaksi A menurut pengamatan Catherine, VA di sini nanti adalah 3/4 ditambah 3/4 berapa? 6/4 atau 1,5 C. Jadi menurut Catherine, galaksi A menjauhi galaksi B dengan kecepatan 1,5 kali kecepatan cahaya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ingat tadi prinsip yang ketiga. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa dimanapun dalam kondisi apapun selalu sama. Dan tidak ada objek apapun yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Kalau dia kecepatannya 1,5 C, ini kan sudah nggak mungkin. Karena 1,5 C itu artinya sudah melebihi kecepatan cahaya. 1,5 kalinya kecepatan cahaya itu nggak ada. Mentok 1 kali, mentok 1 C, angka paling tinggi itu ya. 1 C, tidak bisa lebih dari itu. Nah, tapi ini menurut Catherine gimana? 1,5. Berarti pengamatannya salah nggak? Enggak, pengamatannya enggak salah gitu. Karena ini adalah kecepatan relatif gitu menurut Catherine yang ada di posisi ini. Seolah-olah dia bergerak dengan kecepatan 1,5 kecepatan cahaya, tapi kecepatan aslinya kita nggak tahu berapa gitu. Jadi di sini sudah menunjukkan ya paradoks yang pertama ini, kasih nama aja paradoks galaksi menjauh. Paradoks galaksi menjauh, galaksi A menjauh, galaksi B menjauh, atau paradoks galaksi saling menjauh karena menjauhnya ke arah yang berlawanan. Dari contoh ini kita bisa lihat tadi ya, di alam semesta ini sifatnya relatif. Menurut pengamatan di bumi, kita ngamati bintang-bintang gitu. Betelgeuse menjauhi kita dengan kecepatan sekian, Andromeda mendekati kita dengan kecepatan sekian. Itu adalah pengamatan menurut kita yang berada di bumi. Tapi kalau pengamatnya nanti berubah posisi, yang mengamati bukan dari bumi tapi dari galaksi Andromeda. Menurut Andromeda nanti akan ada perbedaan gitu ya, baik perbedaan arah maupun perbedaan kecepatannya karena perbedaan posisi pengamat gitu. Itu yang dinamakan relatif. Gitu. Pengamat di sini akan berbeda. Sama juga kalau pengamatnya di A, misalnya Adi berada di galaksi A. Menurut Adi nanti menurut Silma, galaksi A kecepatannya 3/4 kecepatan cahaya. Menurut Catherine, galaksi A kecepatannya 1,5 kecepatan cahaya. Menurut Adi, kecepatan A berapa? 0. Menurut Adi dia sedang diam. Nah, ini sudah relatif. Kecepatan A-nya relatif ya. Menurut Adi, bumi akan menjauh dengan kecepatan 3/4 kecepatan cahaya. Jadi arahnya ya. Menurut Silma bumi itu diam. Menurut Catherine bumi itu menjauh ke sana. Menurut Adi bumi itu menjauh ke arah yang berlawanan dengan kecepatan 3/4 kecepatan cahaya. Terus menurut Adi, Catherine di galaksi B. Menurut Adi galaksi B akan bergerak menjauh dengan kecepatan 1,5 C, 1,5 kecepatan cahaya. Nah, ini contoh relatif alam semesta yang bersifat relatif.